video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul adzim. Quran surah Al-Mulk ayat 67, surat 67 ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Saya ulang Pak Ibu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan beribadah atau sembahlah Allah itu seolah kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak mampu, maka yakinlah fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu pasti melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Bang, baca rumah ceramah abang boleh tu kan, biar gandang kan. Baik bang, kau buat stigo ini kau, ambil mau jadi beliau tu pak, mau spek ambung beliau. Kita tetap bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita ketaatan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatik fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kata Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu kita lihat karunia itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Rahmat Allah itu ditafsirkan dengan Islam. Nah, itu lebih baik. Fal yafrahu, maka bergembiralah. Maksudnya dengan mengikuti Al-Quran dan Islam ini, maka kita bersyukur. Bergembira itu kan bersyukur, karena itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Karena banyak orang yang tidak sholat. Ada yang sholat tapi di rumah saya, di masjid. Allah terlambat, kadang tak lalu berjamaah. Jadi setidaknya kita telah Allah berikan nikmat yang sangat perlu kita syukuri. Dan syakartum azidannakum. Kata Syalbani, kalau kita yakin ketaatan kita ini dari Allah, Allah akan mudahkan, Allah akan lapangkan nanti untuk melakukan ibadah ini terus. Pernah mau mencoba dari Padang Barat, tepi laut itu bang,
sampai ke Piai, Piai Tanah Sirah. Kena boleh janji wirid takziah 10 menit, mungkin lebih sedikit lah. Ya Allah, dia mau salat isya berjamaah. Ya Alhamdulillah. Dan tak pernah terhambat perjalanan itu dengan macet. Dia memang harus kita salat tahajud pamanya kan. Sudah kita salat tahajud, lalu kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah. Lah sudah mau salat tahajud. Insyaallah malam besok akan diringankan oleh Allah. Apalagi salat maghrib berjamaah lagi kan. Imam kita luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, sholawatu khams, al-jum'atul jum'ah, Ramadan, kafiratun min kabair. Karena dalam hadis Abu Hurairah, Muslimnya sahih insyaallah. Antara salat 5 waktu itu terdapat kafar min khataya, mengampuni dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dari asar tadi, Pak. Amin. Saya tidak mau aminan, hendaknya hapus dan malaikat. Tidur ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Itu rawal Muslim. Kalau rawal Ahmad ditambah dengan pengampunan. Orang siapa yang berselawat padaku, kata Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah yang berselawat. Bapak Ibu, makna dari hadis ini kita lihat syarah hadisnya. Hadis dari Ahmad. Barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah berselawat kepadanya 10 selawat dan menghapus darinya 10 dosa. Makna dari balasan 10 kali rahmat Allah. Ketika seseorang berselawat sekali, Allah membalasnya dengan 10 rahmat dan pujian. Allah akan menghapuskan dosa. 10 kesalahan atau dosa akan diampuni oleh Allah. Pengangkatan derajat seseorang akan ditinggikan 10 tingkatan di surga kelak. Nah, begitu pentingnya selawat itu. Makanya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi taslima. Malaikat dan Allah berselawat kepada Nabi. Kenapa kita tidak berselawat dengan harapan, khauf, raja, yang sungguh-sungguh. Makanya bukan meruqyah uang, Bapak. Kekuatan selawat itu luar biasa. Hanya Bustami yang viral di YouTube di Jawa itu kan itu aja modalnya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Yang diwiridkannya, yang diulang-ulangnya. Kalau ayat pengantarnya 2 situ yang pokok. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ditambahnya surah Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha tunggang-tunggang langgang jindelnya. Begitu dahsyat, tapi dibukanya dengan selawat tadi, Bang. Orang Banten itu Bang, ilmunya tuh mahal Bang, tapi sebenarnya rendah. Aku pernah meruqyah di Pasar Minggu itu, menghadapi langsung tuh dukun Banten. Insyaallah
selawat Fatihah. Artinya menyerah surangan. Ini memang selawat ini bukan hal yang tidak perlu kita lengahkan. Guru-guru, bapak-bapak, ibu, jemaah rahimakumullah, kita berada di tanggal 18 ya, 18 Rabiul Akhir. Ada yang Muhammadiyah ini 19. Kaji kita sebenarnya akan membahas tentang yakin. Nah, banyak orang percaya tidak, percaya lain, yakin tidak. Lain percaya ya doa yang bagi itu. Lain bu ya, tapi tidak yo puluh ya. Kan. Jadi kita termotivasi juga dengan tafsir surat At-Takatsur ini. Kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sekali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Nah, ini yang menariknya ayat kelima ini. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan yakin. Nah, di sini yakin itu diartikan dengan pasti. Nah, dengan pasti. Latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ulang lagi. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Baru summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kalau kita lihat arti yakin itu, asal kata yakin adalah dari bahasa Arab, yaitu yakin. Bahasa Arab ini yang berarti kepastian atau kepercayaan atau kejelasan mutlak yang menghilangkan keraguan. Nah, kata ini sangat umum digunakan dalam Al-Quran, contohnya dalam surat At-Takatsur tadi, untuk menunjukkan tingkatan keyakinan yang tinggi. Nah, seperti keyakinan akan kematian, kehidupan akhirat, atau suatu kebenaran. Nah, jadi makna dan penggunaan kata yakin, pertama kepastian. Makna paling dasar dari yakin adalah kepastian atau sesuatu yang pasti. Nah, kepercayaan, kalau kata ini juga menunjukkan kepercayaan yang mendalam dan tidak goyah dia, atau istiqomah. Itu pengetahuan, yakin bisa juga berarti pengetahuan yang mendalam, sehingga seseorang tidak akan ragu karena telah memahami sesuatu dengan jelas. Jadi hilangnya keraguan secara etimologis, yakin berarti hilangnya keraguan yang menjadikannya antonim dari kata ragu. Nah, lawannya, dia tidak ragu lagi dia. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, saya ingin sedikit agak menggabungkannya dengan tasawuf, dengan alam-alam apa namanya, sufi. Beberapa Syekh Junaid al-Baghdadi atau guru sufi lainnya seperti Syekh Atta' dan sebagainya, untuk apa namanya,
menambah atau untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah itu setidak-tidaknya ada 3. Pertama, ilmu yakin namanya. Dengan berilmu, orang itu bisa menambah keyakinannya. Nah, ilmu itu kan memang sebagai dasar pokok, sebagai dasar utama. Yang kedua, ainul yakin. Dengan melihat timbul keyakinan. Pasal. Walaqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsirun. Dengan melihat. Yang ketiga baru hakul yakin. Menikmati, merasakan keyakinan itu. Nah, ini jenjang, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu cuma rahimakumullah. Yang pertama tadi ilmu yakin. Jelas lah. Al-Quran itu kan segala-galanya. Makanya Syekh Muhammad Abduh kan menafsirkan surat Asy-Syu'ara bersalah. Yauma la yamul walaban illa man atallahu biqalbin salim. Ciri-ciri hati yang bersih yang salim itu ada 5. Yang pertama katanya apa? Hubbun nasihat, cinta dengan ilmu, cinta dengan nasihat. Nah, agama itu kan memang ya ad-din nasihat. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Nabi, nasihat untuk kitab. Tapi ada juga pemahaman nasihat itu adalah Al-Quran. Karena surat Fatir itu kan salah satu pondasi dasar hidup ini tidak merugikan. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu kan fil mudhari' selalu membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran memang kalau dia memang Al-Quran ini ilmunya, sumbernya. Sampai Allah juga telah mengeskakan itu ya dalam surat Al-Jasiyah kalau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi'u alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Sampai kami kan guru itu kan mengaji itu, Dr. Zulal Heldi. Dalam diskusi beliau membahas tentang sujud tilawah. Jadi dalam hadis yang beliau bahas itu sujud tilawah itu khusus untuk hari Jumat, ayatnya sajadah dan al-insan. Ada yang bertanya, imam kami, ini boleh dipotong Pak? Sajadah itu dipotong dulu. Jadi kata beliau, mana sunnahnya? Kalau tidak ada sunnahnya, berarti kan itu kan sunnah, bukan wajib. Tapi kalau tidak kita ikuti aturan mainnya, ini yang berbahaya. Salat subuh itu wajib. Ini yang takut kita dengan ayat ini. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi'u alladziina ya'lamun. Wajarnya Pak, ya kami inginnya hafal surah Al-Insan tuh. Dia nemu kan 5 ayat, 7 ayat. Maka di rakaat kedua baca surah Al-Insan. Tapi rakaat pertama harus tuntas surat sajadah itu. Bil khusus hari Jumat. Kan ada 19 itu, ya Bang. Tapi kalau khusus hari Jumat itu ayatnya kata Nabi. Kok mengarih ya tuh, jawab beliau lah. Itu nama daimunya menyampaikan itu. Sunnahnya udah tuh. Yang kita takutkan apa ini? Ini kan mohon maaf Pak Ibu. Kalau tidak sejadah di Jumat itu kan tidak sempurna salat saudara.
Sepanjang yang ambo ikuti memang kayak gitu dulu. Dia selama alai dulu ada Om Erwin namanya orang Bayang Brimob. Ini sangat menguasai ayat tuh, sejadah cek al-insan cek. Dan itu juga gandeng terus. Mungkin ada ulama yang membolehkan, Allah malam. Ya, tapi kita takut ini. Kenapa? Ini sholat subuh ini sholat wajib. Ini masalahnya. Lalu saya diskusi dengan ketua, Pak Ketua, bapaknya menentu balik. Itulah Ustaz Balai. Itu tidak maksud. Bisakah dalil akli mengalahkan subhat itu? Allah malam. Jadi kalau sunat, salat sunat memuliakan atau Allah alam. Tapi kalau salat wajib, nah ini sunnah ini. Nah ini contoh sedikit. Di situ Allah alam tak tahu betul. Ya guru-guru kadangnya sekarang syekh-syekh, mukarram. Cuma ingin ikut kaji sih antaranya disampaikan oleh Buya Abdul Hadi tempat Allah. Beliau kan 2 kali seminggu tu tafsir. Hari Minggu pertama dan minggu ketiga hari Minggu. Tu kadang sampai jam 8 tu. Boleh kita bertanya. Jadi orang yang yakin tak dengan ilmu tu fasik ya ya. Fasik. Itu yang banyak berukiah tu. Di antaranya amu zikir buya beribu-ribu zikir mau sembahyang ba. Itu jarang cak terlembik ya kenapa? Tidak zikir nama tu, tele nama tu. Hanya bisa tu tanah diam bisa hilang kan? Ya bang. Karena rajanya mesti ngenek situ bang. Awak ada pengalaman bang, sampai guru kan mengaji tentang itu. Ada Ustaz Anthony Esfil lah jadi sarjana yang skripsinya tu pengobatan alternatif. Yang ditelitinya bu tu. Ambo dukun gadangnya dah. Jadi rajah-rajah tu sampaikan yo, aku rajahnya. Kalau dosen tu ingin bukti nanti ada tamu kau Suluddin tu. Contohnya bu ya, boleh mau sampai step ya. Ya kan. Alif terdiri tiada mati. Tu kan apa yo tu? Alif tu nak mati tu kan. Jannatin tak kalau sikum lalu sibul itu. Aku dalam lingkaran Allahu Allah. Lebat tu tu. Bah. Tidak seperti itu, sudah bang. Dilulu aja udah tu. Kan tak ada syariat itu. Akhirnya sasek bertetele ini. Semayang malik. Akhirnya tidak. Itu salah ilmunya. Makanya sampai guru Pak Ibu. Guru mengaji, guru terikat. Dua tertaubatkan insyaAllah. Dua tidak. Guru gadangnya sempat memandikan 2 bulan marang rawang kan mungkin buka senga akhirnya panggil mau pulang Ruqyah dengan ayat Al-Quran. Akhirnya dia menangis memandikan malamnya berangkai melawan tu bang Pak ya melawan tu bantu you mana-mana akan makan tu dengan niatnya ikhlas saja kan Al-Fatihah kan lawannya bang. Wah, mana jin tu? Allah alam. Jadi ini contoh. Jadi memang man ada dunia fa'al bil ilmi, man al akhirah fa'al bil ilmi. Wa man kana fi zi a'ma wa bil akhirati a'ma wa dal sabila. Siapa yang baginya kehidupan dunia ini a'ma tu buta. Kata Ibnu Abbas, tak namu baraja. Tak namu membaca Al-Quran, tak namu mendengar wirid, tak namu mendengar ceramah. Tidak tambah ilmu tu. Jadi dulu kita sampaikan, Yamka dalam bukunya, saya lupa bukunya, mengutip pendapat Iyadumuddin itu. Tidaknya kita harus memahami 4 hal dalam hidup ini. Ma'rifatullah, ma'rifatun nafs, ma'rifatud dunia, ma'rifatul akhirah. Banyak pemahaman kita tentang Allah. Banyak pemahaman kita tentang diri kita, nafs. Kan itu Nabi itu kan. Rahmatan lil alamin, puncak akhlak Nabi itu kan itu kan. Maka Allah sudah mengeskakan innaka la'ala khuluqin azim.
Allah sudah mengisahkan bahwa Nabi itu memiliki akhlak yang agung. Tapi sosialisasinya mana itu dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, orang tasawuf membagi itu rahmatan lin nafs, rahmat bagi dirinya. Rahmatan lin nas. Agama itu bagi Nabi rahmat bagi orang yang ada di sekitarnya. Istrinya, anaknya, orang-orang dekatnya. Baru rahmatan lil alam. Rahmat bagi alam. Pak, Ibu, mau pernah kejadian kubur aku lah dikali sesuai dengan pas ukuran. Tapi waktu kali ulang mau kubur balik, sampainya balik. Ditambah balik tadi itu. Ya kan? Pas lah membawa ke kuburan, dia masuk sampai balik. Nah, kan ngeri tu. Karena orang ini suka menghutang rentenir tu. Riba ya. Ya alam pun nak bersahabat ya. Baik Ibu Jemaah rahimakumullah. Jadi bahkan pada waktu ini Ibu ya. Hah? Ya, ini tentang ilmu. Jadi memang harus ilmu, makanya Bapak Ibu masuk pesantren itu memang dasarnya. Ambo sayang tuh yo. Oh dari SD, SMP, SMA, anggur setahun baru masuk fakultas dakwah. Artinya bang tu yang mampu yang mau spek mau mandi-mandian dulu tuh. Cuman ada orang pesisir, orang 20 kan belajar ilmu terikat, sampai ampek sampai mau orang ke Jambi, ke Jakarta, lalu mau buat adu-adu je buku-buku Tibun Nawawi tentang tafsir-tafsir tentang Al-Quran, anda sebut. Akhirnya mau beralih ke ruqyah. Nah, sebenarnya afdal ruqyah ruqyatun nafsi, afdal ruqyah itu sebenarnya ruqyah diri sendiri. Makanya mau kalau mau ruqyah tu sekali yo, belginya rancak. Bawa lo orang rumah kau cocok mana kau cemburu orang rumah lain. Ya sekali itu lagi penguatannya. Aku apa cuy kau doa kau. Tapi jangan salat jangan tinggal. Ada polisi kan tinggi pangketnya. Ustaz, abang suruh ruqyah dia Ustaz, dia pombo dia di atasan aku. Pak ada sembahyang. Itu dulu Ustaz. Bawa kau suruh ruqyah. Abu direhab Ustaz narkoba. Dia nama Pak sembahyang. Lu bisa lah sejam tak ruqyah kamu. Ambo pun tak Paulus dia aja. Mohon maaf je kamu tak pengampun dosa aja. Akannya cuba berang kamu. Berang kamu mau tunjuk apa je mau. Ruqyah kan tunjuk. Agak cemin tuanya aja bini nak salah bang jadi pasal. Ustaz pun nak muih sudah. Carilah tempat yang lain. Mangga mau ruqyah orang tak sembahyang. Tamu ruqyah orang kapi. Jadi pitis aja tu punya. Oh ya banyak lagi aku seketek gua. Awak bolehnya mau situngkin mampirnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa yakin itu? Tidak nanti, kini dan ainul yakin. Dengan melihat. Walillahi ma fis samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu kepakaian. Sambung ayatnya. Baru inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ayat ini turun, enggak salah ya, kalau salah nanti buya-buya terus. Waktu salat subuh Nabi terlambat keluar dari kamar beliau. Lalu mau kamat si Bilal ini disuruhlah Bilal lihat Nabi mengaku dalam beliau dalam. Ternyata beliau menangis terseduh-sedan. Begitu dalam nuzul, sebab nuzulnya. Kenapa menangis ya Rasulullah? Apa gerangan? Kau kan Habibullah. Kau kan yang diciptai Allah. Apa katanya? Tadi malam telah turun ayat ini. Nah, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin. Lamun cukup kejadian alam gini kan, ya. Bencana-bencana atau peristiwa-peristiwa yang besar, tapi tidak membuat orang beriman lah turun ayat wah, atau membuat Nabi menangis. Tidak ada nilai Allah aja ada.
Makanya ini disuruh kalau melihat yang dahsyat itu kan masya Allah, la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Apa itu? Masya Allah, la quwata rabbana ma khalaqta hadza batila. Kan itu. Apalagi kematian kan, dulunya ganteng-ganteng kegagalan. Ini yang selain penyakit memang ada. Seperti kemarin kejadian kan, kalau tidak dengan ilmu, dengan pemahaman, keyakinan 67 orang ya yang terhimpit di pesantren itu. Ada takdir mubram namanya, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu tidak bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar, secanggih apapun tidak bisa. Apa itu? Mati memang. Anak lahir jawabang tua atau jambu kan, atau anak tu lahirnya cacat, tidak bisa dirubah. Sudah ada takdir mutlak hak Allah. Nah, mau ngambil pelajaran sesudah itu Allah alam. Mungkin arsiteknya kurang, boleh silakan. Tetapi jangan disalahkan kejadian itu, ketahui apa. Kalau terlampau banawa, mungkin kasihan banawa, berarti salah Allah itu. Begitu, masa musibah illa bismillah, pasti seizin Allah. Ini mata ya. Banyak melihat kematian itu, kan Nabi mengatakan kafadul maut. Kalau boleh cukuplah kematian itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran yang luar biasa. Jadi memang dahsyat. Jadi ini kita ambil. Makanya ayat tadi kita baca tadi kan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu tentang ilmu juga itu. Hati itu nak namuh memahami ilmu agama. Walau ayun la yubsiruna biha, matanya tidak dimanfaatkan melihat kebesaran Allah. Dianggap angin lalu saja. Ini memang penglihatan ini perlu kita. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kalau bapak-bapak melihat yang porno contohnya lah, kadang-kadang dalam salat dia capek tiba itu. Begitu setan itu memboncengi dosa itu, melayangnya tiba. Nah, ini berbahayanya penglihatan ini. Makanya melihat gunung, melihat air, melihat apa saja yang ciptaan Allah ini. Karena ada kaidahnya nah, wujud wa qadami. Adanya itu pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin. Makanya al-hukumat lakasut ini menyebutkan seperti itu. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla ta'lamuna ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, jangan nanti. Sekarang dengan ilmu, dengan melihat. Punya bapak ibu, kakak-kakak kan sekembar kamu. Ini kalau lah lama imannya tu, kadang ada malih suruh tu ikutlah memandikan jenazah atau cari jenazah tu, cari wajah tu. Jangan cari di luar, saya cari wajah, pandang. Jadi wal tanzul nafsum mau qaddamat lihat. Nanti ada panggilan, ada tanya. Ibu-ibu, nama cerita lu nak ada ibu-ibu yang disuruh mandian jenazah. Kalau di Keranji itu kan pakai tagak apa namanya, payung adek ibu suku kan, kaja dia naik mama larinya, baku lari ibu. Awak takut ya. Kalau mencari jenazah aku damam batanya. Berapa ibu? 6.000. Mencari jenazah sih ibu damam, boleh jadi jenazah. Kamu bayar. Papa dia takut nak. Terus nama lain tu bang, abang kawanmu. Ingin mana? Tapi dia takut. Meninggallah orang laki-laki nak bujangan. Ambo bawanya pecik juang tu, pecik bincang tu, bincang tu mau tangan di juang. Jadi kan memang nak mengari dia dah. Sejak itulah berani. Alhamdulillah. Jadi ini masalah ni. Lalu yang ketiga, hakul yakin. Nah, bagaimana kita hakul yakin ini? Kita terinspirasi dengan hadis tadi.
Dan ulama mengatakan apa namanya, anta'budallah itu bukan hanya untuk salat saja, tidak. Itu umum sifatnya. Kenapa ini? Ada pendapat kan Syekh Junaid Al-Baghdad dan Sufi yang tadi Nison. Dia menguji murid-muridnya, diceritakan sudah umum ini. Dikasih pisau satu, dikasih ayam, lalu potonglah oleh kalian di mana yang tidak terlihat. Maka berlomba-lombalah murid ini pergi ke situ menyuruh kan. Dah dikumpulkan, semuanya sudah terpotong. Tapi ada satu talambek itu tiboe. Nah, disengajakan oleh guru ini bertanya di depan teman-temannya, kenapa tidak kau potong ayam ini? Nah, itu dia tuh. Ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ini anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita hidup ini kan ibadah ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kan masuk seluruh itu. Lillahi rabbil alamin. Ini kata anak tadi, saya tidak bisa menyembelihnya ya guru. Kenapa? Engkau mengatakan tadi yang tidak terlihat oleh siapapun. Nah, dibacanya ayat tadi, penggalan ayat tadi. Bukankah Allah itu dia selalu bersama kamu dan di mana saja kamu berada, dan Allah itu tahu apa yang kamu kerjakan. Nah, inilah puncaknya iman, ketenangan, kebahagiaan batin iman orang beriman itu, ini puncaknya. Kalau sudahkah kita mampu menganggap bahwa Allah itu pasti melihat kita? Hiduplah kamu dalam konsep ibadah ini seolah-olah kamu melihat Allah, dan itu pasti tidak mungkin. Dan jika kamu tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah pasti melihatmu. Nah, saya kini salah Pak Beba, dari zaman 6 tadi sampai zaman 6 kini, berapa persen yang melekat hadis ayat itu ke dalam hidup itu, baik di kamar sendiri ya kan, di masa saja lah, bahwa kita yakin. Nah, inilah puncak kenikmatan itu tadi dalam kehidupan orang beriman. Karena Allah itu tidak mungkin dilihat. Allah itu di mana tempatnya? Dia tidak butuh tempat. Apakah dia di depan? Apakah dia di belakang? Kikir tidak. Tetapi hakikatnya itu. Nah, tatkala kita sudah mampu mengajak atau memahami diri kita itu selalu dilihat Allah, nah inilah tandanya kita sudah mulai yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah gunanya puasa itu mendidik kita kan. Salat tahajud, kenapa dia besar nilainya? Minal laili fatahajjat bina fitalaq saya bertakarab maqam mahmudah itu saya tafsirnya kita tuh dekat dengan Allah. Kita sudah mulai khauf raja, sudah mulai rasa takut dan harap itu sudah mulai. Selalu kita kaitkan dengan Allah, itu maksudnya. Sombong enggak, bukan itu maknanya, tidak. Ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa adik lah ingin belajar meruqyah Ustaz, jadi aja ini kue le yakin coba Ustaz, Allah coba kira yakin lah, berarti percaya lah, yakin indah sekali ulang boleh orang kesurupan apa yang mau bawanya, coba mendampingi bos kau coba ayat kau sampai puas baca berulang-ulang. Tapi dia jangan jauh dari bola. Nah, sampai dia sadar. Nah, barulah yakin dia bahwa ayat yang dibacakannya itu tadi memang diberi oleh Allah. Kuatan Allah alam. Nah, itu Bapak Ibu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Makanya kita sering juga berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tidak hanya ditambah ilmu oleh Allah, tapi diberi kita pemahaman. Walaupun sedikit Allah berikan kita, karena abang kok jambu beda, apa yang timbangan wazannya kok, hisab beliau beda jambu. Sama bapak Buya betul loh. Semakin tinggi ilmu orang tuh, semakin tinggi hisabnya. Semakin besar hisabnya. Kenapa? Semakin banyak harusnya nikmat yang dia dapatkan. Dengan ilmu yang banyak tadi. Sama dengan harta kan? Kan sering sekali ini disampaikan oleh guru-guru kita. Hah? Oh beda lah. Tidak sama. Soalnya dokter tuh salatnya juga dokter. Sagir. Ini beda makamnya. Orang punya harta triliun atau miliar, nyawa sedekah 10.000, 100.000. Samakah orang yang punya harta 1 juta tapi dia bersedekah 1.000? Ya beda. Nah ini sama dengan tadi. Ini semakin diberi oleh Allah pemahaman ilmu, maka semakin banyak dia mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup ini. Nah inilah janji Islam itu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya setidak-tidaknya Bapak Ibu, kalau dalam sehari kini 100% kan, dosa 70% atau 75% Allah selalu bersama kita, itulah alhamdulillah. Tak lo bisa waktu kiri dah. Kul bani Adam khata, kan jelas. Makanya khata'in tawabun. Pasti. Nah, kalau kita jatuh, segera bertobat. Astagfirullahaladzim. Begitu indahnya salat tu, Bapak. Makanya sampai Nabi mengatakan salat tu ibarat ada batang air di depan rumahnya, dia mandi 5 kali dalam. Nah, ini salah satu. Ada 4 janji Allah dalam Al-Quran disimpulkan dalam salat. Dulu sudah pernah kita sampaikan. Ini melengkapi kita. Adanya ampunan Allah itulah yang membuat kita lebih baik. Meleset, ya sudah tarik lagi astagfirullah. Karena yang mulia Allah, ampun yang mulia Allah. Kan itu yang syarah hadis tadi itu. Kalau ayatnya kan, walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah. Sialah. Ada enggak? Tapi ada dalam hati gitu, deh, mudah-mudahan dikukui bo kenaan. Terakhir penutup, Nabi bertanya seorang sahabat tentang pengampunan Allah. Ya Rasulullah, banyaknya dosa antum minta ampun. Aku ulang ya Rasulullah, minta ampun lagi. Sampai 2 kali, sudah yang ketiganya, aku ulang oleh ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sebelum kalian bosan minta ampun kepada Allah, maka Allah pun tidak akan pernah bosan mengampuni kalian. Atmi sayyidul hasanah, dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat keyakinan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bolehlah saya mohon ampun Bapak Ibu, mohon maafkan guru-guru, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.